Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua pesan penting yang disampaikan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 dan ke-5. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pesan pertama adalah bersukacitalah. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Filipi pasal 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Jadi dalam hidup setiap orang percaya mempunyai kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk mampu menyelesaikan segala persoalan dalam hidupnya. Sehingga ditegaskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga setiap orang percaya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Sebab dalam segala hal, dalam segala sesuatu pasti bisa dijalani, bisa diselesaikan, bisa menanggulangi segala perkara dan persoalan di dalam kehidupannya. Karena dalam hidup setiap orang percaya, Yesus Kristus Tuhan kita menganugerahkan kepada kita kekuatan yang dianugerahkan bersumber daripada Roh Kudus, sehingga Paulus bisa mengalami dan menikmati segala keadaan hidupnya dengan berkemenangan dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan kelimpahan, ya, dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Paulus selalu dapat menyelesaikan segala perkara dan persoalannya. Situasi kondisi tidak mengendalikan hatinya, tidak mengendalikan pikirannya, hingga dalam segala keadaan Paulus selalu dan dapat bersukacita. Oleh karena itu kita semua sebagai orang percaya yang diberikan kekuatan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup kita, maka kita pasti akan selalu mempunyai alasan untuk bersukacita dan selalu mempunyai alasan untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap orang percaya mengucap syukur itu menjadi cara hidup dan menjadi bagian yang integral dalam kehidupannya. Nah, satu lagi pesannya di sini sampaikan kepada kita dalam Filipi pasal yang keempat ayat kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati dikaitkan dengan Tuhan sudah dekat. Ini artinya apa? Kebaikan hati adalah sifat, watak, karakter dan perilaku setiap orang percaya, dan itu pasti akan selalu semakin meningkat karena apa? Tuhan sudah dekat. Sepertinya juga kebaikan hati itu menyadarkan kita bahwa kita dalam waktu yang sangat limit. Oleh karena itu kita harus menggunakan setiap kesempatan dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan untuk semua orang. Kebaikan hati itu harus diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam hal membantu, menolong, mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Nah, itulah yang menjadi ciri watak dan khas bagi setiap orang percaya. Kebaikan hati diketahui semua orang bukan berarti kita mempunyai motivasi supaya dengan kita berbuat baik atau kebaikan hati kita kemudian kita pamerkan dan kita minta dan mohon perhatian serta pujian dari orang. Enggak. Kebaikan hatimu diketahui semua orang itu bermaksud bahwa dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dengan siapapun, engkau selalu melakukan hal yang baik. Kebaikan hatimu selalu engkau implementasikan dalam wujud yang nyata bagi dan untuk keperluan orang-orang di sekitar engkau, sehingga orang lain bukan hanya melihat tetapi juga merasakan apa yang telah kita lakukan. Dan bahasanya di sini katakan kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bukan rahasia lagi bahwa memang kebaikan hati itu menjadi watak karakter hidup setiap orang percaya. Di samping tadi bersukacita, selalu bersukacita sehingga selalu mempunyai alasan untuk mengucap syukur. Dan kebaikan hati diketahui oleh semua orang karena orang baik hati itu menjadi ciri khas dan bahkan implementasi dari kebaikan hati itu merupakan ciri kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dengan siapapun, kita akan selalu mengimplementasikan kebaikan hati itu dalam perilaku yang nyata demi dan bagi
kebaikan orang lain, untuk menolong, meringankan, mengangkat, menghantarkan, memotivasi, membangkit gairahkan, dan juga untuk membuat orang-orang itu kemudian pada akhirnya mampu mandiri dan juga menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Ingat, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi sangat mendesak, waktunya sangat singkat, jadi tidak bisa tidak, dimanapun kapanpun kita harus selalu melakukan kebaikan, dan kebaikan hati menjadi ciri khas kita.